Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya anak-anak yang hebat. Kita akan belajar bersama lagi di tematik kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran kelima. Tapi sebelum kita belajar berlanjut, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang hebat, coba diperhatikan. Di sini Lani dan teman-temannya sangat bersyukur karena memiliki cukup pakaian. Lani dan teman-temannya ingin tahu siapa saja ya yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Mari kita belajar bersama Lani dan teman-teman. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Anak-anak, pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Nah, Pak Tani menyediakan bahan dasar itu untuk pembuatan pakaian. Di sini Pak Tani menanam kapas. Dari hasil perkebunan kapasnya, maka akan diolah di pabrik menjadi benang. Dari benang itu yang dihasilkan oleh pabrik, maka dipintal atau ditenun menjadi kain. Nah, dari kain itu maka akan dijadikan potongan-potongan baju yang dijahit oleh para penjahit. Dari penjahit itulah anak-anak, dari proses mulai kapas, benang, kain, lalu dijahit, menjadilah baju-baju yang kita gunakan. Sudah menjadi barang jadi. Ya. Kalau petani yang menghasilkan bulu domba juga seperti itu. Peternak domba menghasilkan bulu-bulu domba. Juga peternak serat sutra atau ulat sutra juga menghasilkan dari serat sutra lalu masuk pabrik dipintal menjadi benang. Nah, anak-anakku, kita coba sekarang. Ada yang bertanya, teman-teman coba bayangkan jika tidak ada petani, peternak, maksudnya petani kapas, peternak domba, dan pemintal benang, penenun, dan penjahit. Seperti orang zaman dahulu, ya, kan belum ada seperti itu. Maka bagaimana ya nasib kita? Jika tidak ada mereka, petani kapas, tidak ada peternak domba, tidak ada peternak ulat sutra, juga yang terlibat dalam pembuatan pakaian, maka kita tidak akan pernah memakai baju seperti ini. Makanya kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Nah, anak-anakku, ada banyak jenis pakaian di sekitarmu. Ada penjahit, ada pedagang, abang becak, ya, guru, dokter, dan lain-lain. Ya, mereka berjasa kepadamu tanpa kamu ketahui. Maka bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Masih ingatkah kamu dengan motif kain kesayangan Ibu Udin, di mana salah satu motifnya adalah persegi? Anak-anak, di sini kita akan menggambar bangun persegi, ya. Kita akan menggunting bangun persegi. Setelah kita gambar, apakah bangun persegi itu memiliki simetri putar atau tidak? Nah, di sini adalah titik pusatnya yang ada di tengah-tengah. Kita akan coba memutar dari simetri putar bangun persegi ini. Nah, titik awal maksudnya kita lihat posisi A. Posisi A ada di sebelah sini sebelum diputar. Setelah diputar, ya, posisi A
menempati yang ada di posisi B. Posisi B pindah ke bawah menempati tempat yang sebelumnya ada di posisi C. Ya, setelah diputar yang kedua, posisi A menempati yang bawah, menempati awal dari posisi C. Nah, setelah putaran yang ketiga, posisi A menempati putaran posisi D. Setelah putaran yang keempat, maka A akan kembali ke tempat semula. Berarti persegi ini memiliki simetri putar. Kita akan uji coba anak-anak di persegi panjang. Ya, di gambar pertama itu yang warna kuning itu posisi pertama. Ya, kita putar. Ya, kita putar di posisi pertama. Nah, di gambar yang hijau ini kita akan memutar posisi pertamanya. Kalau kita putar akan kembali ya saling menutupi. Ya, di mana simetri putar adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Putaran kurang dari satu putaran dan memiliki titik pusat. Nah, kita lihat yang berwarna biru. Kalau kita putar lagi pada posisinya seperti ini, dia tidak saling menutupi, ya. Kita lihat gambar yang merah. Apakah setelah diputar, ya, gambar persegi panjang ini menutupi seperti gambar yang hijau? Ya, ternyata saling menutupi. Nah, makanya simetri persegi panjang ada 2 putaran, memiliki 2 putaran, ya. Nah, anak-anak kita akan lihat yang persegi sekarang. Kita lihat yang berwarna orange. Kita putar, apakah saling menutupi? Iya, putaran pertama saling menutupi. Kita lihat yang berwarna biru. Apakah putaran kedua juga saling menutupi? Iya, saling menutupi. Ada 2. Sekarang kita lihat yang berwarna merah. Apakah saling menutupi? Iya, ternyata juga saling menutupi. Sekarang putaran yang terakhir yaitu putaran yang keempat. Warna ungu ini apakah saling menutupi? Iya, ternyata simetri putar persegi itu ada 4, ya. Nah, itulah tadi anak-anak sekilas tentang pengertian tentang simetri putar. Mudah-mudahan sangat bermanfaat ya. Bu Husnul ucapkan terima kasih, salam sehat selalu, tetap semangat, semoga kita dan keluarga selalu terhindar dari virus COVID-19. Bu Husnul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.